hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi di dalam Sapaan Teduh Kolasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi penguat kita di dalam menjalani hari-hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada hari yang baru ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat ini merupakan tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana isi di dalam ayat ini merupakan penghiburan dari Paulus kepada jemaat yang di Korintus, yang dimana pada saat itu mereka mengalami penderitaan yang mereka alami itu ada secara eksternal dan juga secara internal. Di mana secara eksternal yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus adalah bahwa mereka mendapat penolakan dari masyarakat dan mereka juga mendapatkan potensi hukuman dari pemerintah setempat. Dan secara internalnya, bahwa jemaat yang ada di Korintus ini juga memiliki pergumulan, bahwa sesama mereka juga ada pergumulan yang harus mereka hadapi. Dan dengan demikian, Paulus mengingatkan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Korintus pada saat itu sangat ringan dibandingkan dengan kekekalan yang akan diberikan Allah kepada kita. Di dalam nats ini ada beberapa poin penting dan garis-garis besar yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah penderitaan yang ringan dan sementara. Paulus tidak mengabaikan penderitaan yang dialaminya dan juga yang dialami oleh jemaat, tetapi ia menyebutnya ini ringan. Dalam kata bahwa ringan ini berarti sesuatu yang tidak harus kita pikirkan dengan menguras energi, dengan menguras tenaga, yang membuat kita menjadi pesimis atau yang membuat kita sangat terbeban dengan penderitaan yang kita hadapi. Sehingga kita bisa berpikir bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kita bisa melihat bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang sementara, yang nantinya juga akan ada akhirnya. Dan ini sangat ringan. Kalau masalah ini ringan, berarti itu sangat mudah untuk kita atasi. Nah, meskipun penderitaan ini berat secara manusiawi, wajar setiap manusia akan
merasa bahwa penderitaan itu sesuatu yang sangat berat untuk mereka hadapi. Tetapi Paulus mengajak bahwa jadikanlah penderitaan itu penderitaan yang ringan, supaya kita tidak terbeban dengan penderitaan itu, tetapi yang kita lihat di dalam penderitaan itu akan ada kekekalan yang tidak ada dibandingannya dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, ketika kita bisa melihat kekekalan itu, kita akan melihat bahwa penderitaan ini sangat-sangat kecil, sehingga kita bisa fokus meskipun ada penderitaan yang menghalangi kita, tetapi kita tetap berjuang untuk mendapatkan kekekalan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Lalu poin kedua, kemuliaan yang jauh lebih besar. Paulus menegaskan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru melalui penderitaan Allah sedang mempersiapkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya bagi orang yang percaya. Ini menunjukkan bahwa ada upah bagi mereka yang tetap setia di dalam iman. Jadi kita tidak fokus pada penderitaan itu, tetapi kita fokus pada upahnya, yaitu kekekalan yang jauh melebihi dari segala-galanya. Lalu yang ketiga adalah fokus pada kekekalan, bukan yang sementara. Sama yang seperti tadi Paulus bilang, bahwa penderitaan itu sementara, penderitaan itu sangat ringan. Oleh karena itu fokus kita itu jangan kepada penderitaan sekarang, tetapi fokus kita itu kita melihat jauh ke depan bahwa akan ada kekekalan yang kita terima nantinya. Oleh karena itu Paulus menasihatkan jemaat agar tidak hanya melihat pada kesulitan yang dialami, tetapi tetap mengarahkan pandangan mereka kepada janji kekal dari Tuhan. Dan ini juga yang diajarkan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menjalani hari-hari kita saat ini? Barangkali setiap hari kita merasa akan ada penderitaan, akan ada pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bahkan kita merasa semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak sekali penderitaan yang kita alami. Atau bahkan kita punya ketakutan jika nanti kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, kita akan mendapat persoalan yang lebih banyak pula. Karena setiap orang yang mengikut Yesus akan memikul salibnya sendiri. Ini menjadi sesuatu yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Tapi lewat firman Tuhan hari ini yang Paulus sampaikan kepada kita, dan juga yang akan kami sampaikan kepada kita semuanya, janganlah fokus kepada penderitaan itu. Anggaplah penderitaan yang kamu alami saat ini adalah penderitaan yang ringan, yang sebenarnya itu sangat kecil untuk kamu atasi, yang sebenarnya itu sangat-sangat mudah, tidak harus membuat kamu stres atau bahkan menimbulkan penyakit di dalam kehidupanmu. Tapi yang menjadi fokus kita adalah kita akan menerima kemuliaan, kita akan menerima kekekalan yang jauh lebih dari segala-segalanya. Oleh karena itu kita tidak takut pada penderitaan itu. Ya silahkan saja penderitaan itu ada, karena namanya manusia. Ketika kita hidup di dunia ini, penderitaan itu tetap ada. Itu sesuatu naluriah yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita, bagaimana cara pandang kita, sudut pandang kita, dan bagaimana kita melihat penderitaan-penderitaan itu. Apakah kita fokus kepada penderitaannya, atau kita fokus kepada kekekalan yang melebihi segala-galanya? Kalau saat ini kamu masih fokus kepada penderitaan itu akan membuat kita akan semakin down, itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itu akan membuat kita semakin kecewa, itu akan membuat kita semakin takut, itu akan membuat kita semakin pesimis. Tetapi kalau kamu berani, kamu katakan kepada penderitaan yang ku alami saat ini sangat ringan, ini sementara, ini bisa ku lewati bersama Yesus. Kalau kamu berani mengatakan seperti itu, firman Tuhan mengatakan kamu akan mendapatkan kekekalan yang melebihi segala-galanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita ambil di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan ini? Yang pertama,
Tetaplah teguh di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Dan tetaplah tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan itu bagian dari proses di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk kita lewati untuk mencapai kemuliaan yang kekal. Lalu yang kedua, kita melihat penderitaan itu dari perspektif Allah. Bagaimana kita bisa melihat penderitaan itu, bahwa itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita atas izin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu boleh terjadi dalam hidup kita, tentu Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Tentu Tuhan sudah menyediakan solusinya jauh sebelum kamu memikirkan bagaimana untuk kamu keluar dari penderitaan-penderitaan itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh berfokus kepada penderitaan itu, karena kita harus yakin dan percaya setiap penderitaan yang kita akan alami akan ada tersedia sukacita yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah percaya kepada janji Allah. Kesetiaan dalam menghadapi tantangan akan menghasilkan berkat yang kekal bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap bertahan di dalam penderitaan yang kita alami, dan janganlah takut dan tawar hati kita, tapi percaya bahwa Tuhan telah menyediakan kekekalan yang tidak ada bandingannya dibandingkan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, mari kita tetap berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, memberi kekuatan bagi kami, mengubah perspektif kami terhadap penderitaan yang kami alami, bahwa penderitaan yang kami alami saat ini adalah penderitaan yang sangat ringan dan bersifat sementara dibandingkan dengan kekekalan, kemuliaan yang tidak ada habis-habisnya yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau mengajari kami sehingga kami tidak tawar hati, tapi kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kegalangan kami, jemaat yang ada di Sampit dan juga perpulungan P3S. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang berotoritas dalam setiap jemaat Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap perkembangan, kemajuan perpulungan Sampit dan juga P3S Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berproses di dalam Tuhan. Mereka boleh melewati tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tapi biarlah mereka fokus pada kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan juga berkati setiap pelayanan yang ada di perpulungan Sampit dan juga P3S Tuhan, untuk Vikaris yang melayani di perpulungan Sampit, dan juga untuk PPMR, Pertodiaken, pengurus PJJ, kategorial, dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mau memberi dirinya untuk melakukan pelayanan di perpulungan Sampit dan juga perpulungan P3S, sehingga Tuhan lihat pelayanan mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perpulungan Sampit dan juga P3S ke dalam pengasihan-Mu. Demikian juga kami, Tuhan berkati kami senantiasa sehingga boleh tetap dalam naungan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.